Oke, kita sudah ada sekitar 24 orang di sini ya. Oke, saya coba share screen dulu. Izin bertanya, Silakan. untuk nanti kuis dilaksanakan di EduNext atau di mana, Pak? Langsung aja jadi kan kita melalui Zoom, nanti saya akan bagi link misalnya Google Form. Di situ ada soalnya, sekaligus kalian masih tetap aktif di Zoom kan ya. Saya bisa konfirmasi mengenai hal-hal yang mungkin kalian tanyakan pada saat kuis. Terus nanti kalian submit kuisnya melalui Google Form. Ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Pak. Cukup jelas ya, tidak ada yang tertutup ya? Nggak ada, Pak. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi saya sendiri sebenarnya adalah co-lecturer dari mata kuliah kinetika reaksi dan enzim, atau kalau di teknik kimia mungkin lebih dikenal sebagai teknik reaksi kimia 1. Nah, jadi pada pertemuan awal ini kita akan coba overview dulu mengenai bahan-bahan kuliah yang akan saya sampaikan dalam beberapa minggu ini. Jadi saya kemungkinan akan mengajar kalian dari minggu ketiga ini sampai mungkin minggu ke-10 gitu. Jadi tergantung sejauh apa atau secepat apa nanti kita bisa menyelesaikan materinya. Terus pada bagian kedua dari kuliah hari ini kita akan mulai memasuki mengenai neraca mol ya, bagaimana cara menurunkan neraca mol untuk berbagai reaktor. Kita akan coba 3 reaktor ideal. Jadi kalau kalian mengetahui 3 reaktor ideal ini, harusnya kalian bisa menurunkan untuk berbagai jenis reaktor yang lain ya. Seperti itu kira-kira. Oke, sedikit perkenalan mungkin ya mengenai saya. Jadi saya sendiri baru bergabung dengan Teknik Kimia ITB atau Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Sebelumnya saya mengajar di University Petronas dan juga University Calgary di Kanada. Saya juga sebenarnya alumni Teknik Kimia ITB di tahun 2004. Terus saya melanjutkan studi ke Kanada dan sempat juga bekerja untuk industri, termasuk juga industri di Indonesia di Rekayasa Industri dan juga industri di Kanada. Mengenai bidang penelitian saya bidang penelitian saya lebih ke pengolahan sampah menjadi energi atau pengembangan produk berbasis biomasa ya. Jadi misalnya biolubrikan segala macam, biosolvent dan lain-lain, itu saya kembangkan, sering bekerja sama dengan industri dan juga tentunya dengan beberapa universitas di luar. Oke, jadi sekian mengenai perkenalan saya ya. Jadi kalau ingin tahu lebih banyak mungkin mengenai bidang penelitian ini atau kalian nantinya tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini, bisa kontak saya nantinya ya. Oke, jadi untuk silabus hari ini, mengenai silabusnya saya coba perlihatkan di sini. Untuk keseluruhan kuliah ini kan mungkin sudah disampaikan ya, kita akan sebelumnya pada minggu pertama dan kedua sudah dilakukan kuliah pengantar dan termodinamika kimia. Untuk termodinamika kimia akan saya sentuh lagi nanti pada saat kita mulai membicarakan kesetimbangan reaksi. Terus di minggu ini, pada pertemuan kali ini kita akan overview mengenai bahasan yang akan saya berikan pada hari ini dan juga mengenai neraca mol. Terus di minggu berikutnya mengenai konversi, perhitungan reaktor, kita juga akan menyentuh hukum laju reaksi dan stoikiometri lebih dalam. Terus di minggu ke-6 mungkin kita akan membahas tentang mekanistik reaksi kimia. Terus dilanjutkan dengan kinetika reaksi berkatalis, bisa homogen dan heterogen. Terus kita melakukan analisa data dan nantinya berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Elvi mengenai dasar-dasar enzim, kinetika reaksi enzimatik, bagaimana cara isolasi enzim, amobilisasi enzim, dan juga mengenai enzim industrial. Ya. Jadi untuk assessment
atau jenis-jenis tes yang akan diberikan bisa berupa kuis dan juga ujian tengah semester ya. Jadi direncanakan berdasarkan Bu Elvi itu ujian tengah semester kemungkinan ada 2. Tentunya belum, ini masih tentatif ya waktunya. Waktunya tentatif kapan, akan lihat sesuai dengan kemajuan perkuliahan tentunya ya. Tapi saya perkirakan itu minggu ke-6 kita mungkin sudah mulai ujian tengah semester atau minggu ke-7 mungkin. Terus mungkin nantinya di minggu ke-12 untuk ujian tengah semester yang kedua ya. Ya, jadi tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi. Oke, untuk capaian mata kuliah sekali lagi saya berikan di sini kan ya. Jadi ada 6 capaian mata kuliah, 3 itu mungkin sehubungan dengan yang akan saya sampaikan dan 3 lagi tentunya nanti berhubungan dengan yang Bu Elvi akan sampaikan di kuliah berikutnya. Jadi pada kuliah ini kita diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi mengenai konversi kesetimbangan reaksi. Jadi di sini kalian harus paham betul mengenai apa itu konversi, apa itu kesetimbangan, laju reaksi dan lain-lain. Terus juga mahasiswa mampu memodelkan mekanisme reaksi. Jadi reaksi nantinya akan tentunya ada mekanisme ya bagaimana reaksi terjadi dan kita akan melihat contoh-contohnya dan nantinya kalian bisa kira-kira memodelkan seperti apa mekanisme reaksinya. Apakah mengikuti misalnya reaksi orde 1 atau reaksi orde 2 dan sebagainya ya. Terus mahasiswa juga mampu memodelkan laju reaksi kimia homogen dan heterogen. Jadi di sini kan nantinya tentunya kita kemungkinan besar akan bersentuhan dengan reaksi yang menggunakan katalis ya, seringkali menggunakan katalis. Namun sebelum kita masuk ke bagian katalis tentunya kita akan mempelajari sedikit bagaimana sebenarnya laju reaksi untuk berbagai jenis reaktor. Oke, di industri kimia sendiri banyak sekali ya tentunya aplikasi reaksi kimia ya, reaction engineering atau reaction engineering. Jadi hampir semua pabrik kimia tentunya akan ada reaktor dan kemungkinan besar reaktor tersebut menggunakan katalis dan juga enzim contohnya ya. Jadi ini sebagai contoh aja di sini saya perlihatkan industri yang memang nantinya kalau di industri itu kalian akan berhadapan dengan volume reaktor yang cukup besar ya, beberapa meter kubik gitu ya. Nanti kita dalam perhitungan kita start dari beberapa liter saja, terus nanti kita mulai juga tentunya bagaimana kalau ukurannya bisa mencapai beberapa meter kubik. Ya. Nah, ini juga contoh reaktor, misalnya contoh reaktor yang bisa dipanaskan dengan steam. Jadi kalau kalian lihat di sini ada input dan output yang biasanya steamnya ini masuk melalui jaket ini, sedangkan lubang-lubang kecil ini adalah sebenarnya pipa atau untuk kira-kira mensimulasikan reaktor aliran sumbat atau plug flow reaktor. Jadi satu-satu pipa di sini biasanya diisi dengan katalis, terus gas atau liquid kita masuk melalui lubang-lubang ini dan melakukan reaksi di dalamnya dan tentunya akhirnya keluar dengan beberapa produk atau campuran produk dan juga reaktan. Ya. Oke, kita coba perkenalkan ya beberapa tipe reaktor yang ada. Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian biasa di lab ya, di lab kimia dasar tentunya kalian sudah melakukan reaksi misalnya menggunakan gelas kimia kan ya. Nah, itu bisa kita katakan sebagai reaktor batch atau partaian. Jadi yang dimaksud di sini reaktor batch ini kita punya wadah atau kontainer atau suatu kolom atau reaktor. Sebelumnya kita sudah masukkan dulu reaktannya ya. Jadi kita masukkan dulu reaktannya. Baru setelah reaktan dimasukkan lalu kita misalnya panaskan pada temperatur tertentu untuk melakukan suatu reaksi dengan waktu tertentu atau yang biasa kita sebut waktu reaksi, dan setelah waktu reaksi itu tercapai kita hentikan reaksinya. Setelah kita hentikan reaksinya, kita akan memperoleh produk. Biasanya produk ini tentunya masih bercampur dengan reaktan kalau konversinya misalnya tidak 100% kan ya. Nah, produk itu bisa kita pisahkan selanjutnya apakah melalui distilasi atau melalui proses
pemisahan yang lain. Nah, jadi aplikasinya ini misalnya di industri farmasi ya, banyak dilakukan di industri farmasi, reaktor-reaktor yang sifatnya partean, atau industri-industri makanan contohnya. Nah, atau bisa juga di industri pelumas atau industri bahan bakar. Nah, jadi tergantung ya, terkadang kita memilih tipe reaktor batch atau partean itu bukan tergantung karena reaksinya, tapi bisa bergantung juga pada masalah keekonomisan. Nah, karena dengan melakukan tipe reaksi yang sifatnya batch atau partean, untuk skala kecil itu biasanya lebih murah. Ya, jadi kalau di industri kosmetik kan misalnya kita ingin membuat produk dalam satu hari itu bisa berbagai produk. Nah, jadi misalnya Anda ingin membuat lotion gitu ya untuk jenis SPF tertentu misalnya ya, dengan tentunya nantinya misalnya pada pagi hari sampai siang hari kita buat produk A gitu ya dengan spesifikasi tertentu. Nanti setelah itu kita keluarkan produknya, kita bersihkan reaktornya, kita gunakan lagi untuk membuat produk B. Seperti itu. Jadi bisa aja satu hari ini satu reaktor digunakan untuk membuat beberapa produk. Ya, seperti itu ya. Jadi batch itu intinya seperti itu. Kita gunakan batch misalnya untuk menghemat gitu ya. Karena tentunya membuat reaktor batch ini kita nggak perlu misalnya laju alir yang continuous, berarti nggak perlu pompa yang akan jalan terus-menerus contohnya. Ya. Oke, ada pertanyaan di bagian ini, jadi silakan ya kalau kalian ada pertanyaan di tengah juga silakan langsung buka mikrofonnya, langsung bertanya, nggak masalah ya. Jadi jangan sampai kalian ada pertanyaan nanti akhirnya lupa untuk bertanya di belakang. Ya, begitu ya. Oke, jadi mengenai reaksi reaktor batch kira-kira jelas ya seperti apa. Jadi tentu saja ukurannya bisa bermacam-macam ya. Bisa dari hanya beberapa mililiter bahkan bisa sampai beberapa meter kubik ya. Nah, jadi ini semua bisa kita lakukan dari skala kecil hingga skala industri. Sampai di sini belum jelas metode apa. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi untuk bedanya reaktor batch sama semi batch itu apa ya, Pak? Oh, oke. Jadi kalian pernah mendengar ya reaktor batch sama semi batch ya? Dulu kita ada skema dari tubuh manusia. Oke. Oke, jadi bedanya reaktor batch dan semi batch. Nah, jadi kalau reaktor batch ini kan tadinya seperti yang saya bilang, dia tidak ada masukan dan dia tidak ada keluaran ya pada saat reaksi. Jadi sebelumnya reaktan itu kita taruh di dalam reaktor ini, ya, dalam reaktor ini, baru kita naikkan temperaturnya dan dalam waktu tertentu kita jalankan reaksi dan akhirnya kita hentikan. Ya, kalau semi batch artinya dia bisa jadi ada masukan. Nah, jadi misalnya simpelnya ya, kita sekarang di reaksi yang skala lab aja dulu, yang apa ini, yang menggunakan heating di sini ya. Jadi di sini misalnya kita ada gelas kimia, kita sudah taruh reaktan A, ya misalnya kan ya. Nah reaktan A ini kita taruh dulu misalnya sejumlah 200 ml kan ya. Nah reaktan B kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau di sini kan berarti reaktannya nggak semuanya masuk dulu gitu. Jadi kita akan ada aliran inlet di sini karena misalnya kondisi reaksinya itu mengharuskan kita untuk menjaga konsentrasi B itu selalu kecil. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai laju reaksi di mana laju reaksi itu sangat bergantung misalnya pada konsentrasi A yang besar dan konsentrasi B yang kecil. Nah, jadi kalau kita menginginkan konsentrasi A besar pada reaksi, kita akan menyimpan A di dalam gelas kimia tersebut terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan reaktan B sedikit demi sedikit selama reaksi berlangsung. Nah, terus misalnya pada waktu tertentu, misal sejam, atau waktu reaksinya sejam, kita hentikan.
Nah, itulah yang dinamakan semi batch. Jadi semi batch bisa aja ada aliran masuk atau bisa ada aliran keluar. Jadi misalnya kita sudah punya reaktan A dan B di dalam, namun selama reaksi sedikit demi sedikit kita ambil produknya sedikit demi sedikit. Nah, jadi ini biasanya kita lakukan karena kita ingin menjaga konsentrasi produk itu senantiasa kecil di dalam reaktor kita. Makanya kita ada aliran keluar. Nah, jadi bedanya antara batch dan semi batch itu, kalau batch sama sekali tidak ada aliran masuk dan aliran keluar. Kalau semi batch bisa ada aliran masuk atau bisa ada aliran keluar. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain ya. Oke, sekarang kita lihat tipe reaktor ideal yang kedua, yang biasa kita sebut dengan reaktor tangki ideal kontinu atau RTIK. Ya, kadang orang juga menyebutkan reaktor ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB, karena biasanya dia ada pengaduk di dalamnya ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya biasanya kita sebutnya sebagai CSTR atau Continuous Stir Tank Reactor. Jadi ini bisa dibilang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia menjadi RTIK kan ya. Atau kita sebut juga sebagai Mixed Flow Reactor. Jadi reaktor yang ada laju alir namun kita mix. Ya, jadi bisa disebut seperti itu. Jadi silakan kadang-kadang kita bisa menggunakan RTIK, kadang-kadang kita menggunakan RATB, atau kalau kalian lihat textbook biasanya disebutkan sebagai CSTR atau Mixed Flow Reactor. Nah, kalau Mixed Flow Reactor atau CSTR ini dia berarti kan sifatnya continuous. Jadi ada laju alir masuk, ada aliran keluar. Ya, jadi hampir sebagian besar reaktor-reaktor di industri yang besar, misalnya industri pupuk, di Pertamina misalnya, industri penghilangan minyak bumi, itu sifatnya continuous, ya, sifatnya continuous. Karena biasanya investasinya tentunya besar ya untuk melakukan reaktor yang sifatnya continuous, dan juga biasanya kita ingin mencapai jumlah produk yang besar perharinya atau per tahunnya. Nah, jadi kalau udah membicarakan ratusan ton per tahun, itu biasanya kita menggunakan reaktor tangki ideal kontinu. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan ada laju alir masuk dan juga ada laju alir keluar. Nah, jadi senantiasa di dalam reaktor kita ini levelnya akan sama gitu, kira-kira dijaga tetap sama. Nah, disinilah kita pentingnya proses kontrol ya, untuk mengatur misalnya level di dalam reaktor kita untuk selalu sama, dan juga ada mixing yang cukup sehingga sifatnya bagaimana, misalnya uniform ya untuk di semua titik reaktor. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini contohnya beberapa, misalnya reaktor gasifikasi, ya, itu sifatnya continuous ya, ada jalur aliran masuk, ada aliran keluar. Nah, baru aliran keluar itu bisa kita pisahkan lagi melalui proses pemisahan, distilasi, absorpsi, dan lain-lain. Ya. Ada pertanyaan di RTIK? Jadi kita bahas dulu sekilas mengenai jenis-jenis reaktor ya, mengenai persamaan yang kita gunakan tentunya nanti kita akan bahas pada bagian kedua kuliah hari ini ya. Oke, terus ada juga satu lagi tipe reaktor ideal yang biasa kita sebut reaktor aliran sumbat. Nah, reaktor aliran sumbat kadang disebut juga reaktor alir pipa ya, atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya kita sebut sebagai plug flow reactor. Nah, sedangkan kalau reaktor itu di dalamnya ada katalis, biasanya kita sebut sebagai packed bed reactor atau PBR. Nah, bagaimana bentuknya? Jadi dia bentuknya memang hanya seperti pipa, ya. Jadi yang kita bisa lihat di sini, jadi tetap ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Namun bedanya dengan RTIK atau CSTR,
kalau di RTIK kita punya mix uniform di semua titik reaktor ya. Jadi kalau di RTIK itu kita punya uniform di semua titik dalam reaktor. Tapi kalau reaktor aliran sumbat ini seiring dengan panjangnya reaktor, konsentrasinya akan berubah. Nah, jadi kalau kita analogikan misalnya pada saat awal ini misalnya masuk A dan B, misalnya A di sini yang warna putih ya, dan B yang warna biru misalnya. Nah, kalau idealnya itu reaktor aliran sumbat di awal tentunya konsentrasi A dan B masih sejumlah tertentu ya. Nah, terus masuk dia mulai bereaksi. Nah, dia mulai bereaksi tentunya konsentrasi A dan B berubah. A misalnya terkonsumsi, B juga terkonsumsi menjadi produk gitu ya. Nah, makin jauh makin banyak yang bereaksi dan tentunya makin berubah lagi konsentrasi A dan B hingga akhirnya keluar dari reaktor. Nah, jadi seperti itu. Bedanya kalau mixed flow reactor di semua titik reaktor konsentrasi A dan B selalu sama, kita jaga gitu. Nah, jadi begitu masuk dia langsung reaksi akhirnya menjadi produk misalnya untuk mixed flow reactor. Sedangkan kalau reaktor aliran sumbat dia pelan-pelan di awal masuk akan bereaksi sedikit terus bereaksi lebih lama sampai akhirnya misalnya terkonsumsi 99% misalnya di ujung reaktor. Nah, jadi itu bedanya. Nah, dia juga ada laju alir masuk dan laju alir keluar. Senantiasa juga dijaga di dalam reaktor jumlahnya sama ya, volumenya ya. Jadi nggak ada akumulasi. Nah, namun bedanya adalah profil konsentrasinya. Nah, profil konsentrasi reaktan dan produk berubah di dalam reaktor. Sedangkan kalau untuk mixed flow reactor itu tidak berubah. Ya, seperti itu kira-kira ya. Oke, berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai algoritma teknik reaksi kimia ya. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan teknik reaksi kimia ini biasanya kita ada algoritma tertentu ya. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah tentunya. Jadi yang saya maksud di sini pada saat kita berhadapan misalnya kita ingin mendesain sebuah reaktor atau kita ingin melakukan perhitungan volume sebuah reaktor, kita harus paham dulu mengenai misalnya mole balance. Kita harus ada informasi mengenai mole balance. Mole balance itu seperti apa? Nanti kita lihat. Jadi mole balance itu yang menunjukkan apakah reaksi itu dilakukan dalam bentuk batch atau continuous misalnya. Ya. Terus kita juga berikutnya harus mengetahui rate laws atau hukum laju reaksi. Nah, jadi ini penting ya, apakah reaksi itu orde 1, orde 2, dan seterusnya. Nah, ini kita perlu tahu. Nah, dan ketiga, kita juga perlu mengetahui stoikiometri. Nah, stoikiometri ini kalian sudah paham ya mungkin ya di waktu SMA atau waktu TPB kalian belajar tentang stoikiometri, bagaimana perbandingan antara reaktan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi misalnya kalau reaksi untuk A kita butuhkan 1 mol, untuk B bisa kita butuhkan 2 mol atau 1 mol, tergantung dari stoikiometrinya. Nah, terus nanti kita masuk ke isothermal design. Jadi di sini kita berhadapan dengan misalnya perancangan suatu reaktor yang pada temperatur tertentu. Jadi masih sifatnya isothermal, jadi nggak berubah temperaturnya. Namun pada kenyataannya nanti di industri temperatur ini akan berubah gitu. Akan berubah atau berfluktuasi. Atau bisa jadi reaksi itu kita jalankan dengan temperaturnya itu ramping dari rendah ke tinggi misalnya. Nah, jadi bisa seperti itu. Terus nanti ada juga mengenai heat effect, seperti apa kalau ada jumlah panas yang masuk atau ada jumlah panas yang keluar yang disebabkan reaksi, itu juga akan berpengaruh kepada perhitungan teknik reaksi kimia yang akan kita lakukan ya. Oke, mengenai laju reaksi, ya, saya akan coba membicarakan pengertiannya dulu. Tentunya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, jadi laju reaksi ini adalah laju yang menentukan berkurangnya atau bertambahnya suatu
chemical identity atau spesies kimia suatu bahan kimia ya. Nah, jadi laju reaksi itu biasanya kita tuliskan kalian masih bisa dengar atau gimana? Masih, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada yang sign out ya dari device lain. Oke, jadi laju reaksi ini biasanya kita tuliskan unitnya dalam mol per unit volume per unit waktu. Jadi bisa mol per decimeter kubik per second, atau bisa juga mol per liter per second, atau bisa misalnya mol per meter kubik per hour. Nah, jadi yang penting adalah mol per unit volume per unit waktu. Ya, jadi itu satuan dari laju reaksi. Jadi ini nggak akan berubah ya. Nah, jadi terkadang kita tuliskan laju reaksi itu ada negatif di depannya ya, misalnya negatif RE di sini ya. Nah, jadi maksudnya di sini negatif RE berarti laju pengurangan komponen A. Ya, jadi kita bisa bacanya seperti itu, laju pengurangan komponen A, karena A di sini misalnya adalah reaktan. Nah, jadi kan dia akan terkonsumsi atau berkurang. Makanya kita tuliskan laju pengurangan reaktan A itu negatif RE. Nah, tentunya nilainya nanti positif kan ya. Misalnya laju pengurangannya itu sama dengan 2 mol per decimeter kubik per second. Jadi untuk setiap 1 detik itu pengurangannya sekitar 2 mol dalam volume 1 liter misalnya. Ya. Nah, sedangkan untuk produk bisa juga kita tuliskan sebagai positif kan ya. Misalnya dalam hari ini RP misalnya. Misalnya P-nya itu adalah produk yang dibentuk. Nah, jadi kalau tadi untuk reaktan itu ada tanda negatif di depannya, kalau produk kita tuliskan positif aja, RP. Nah, tentunya nilainya positif kan ya. Nah, tapi kalau kita tulis misalnya RE ini bukan negatif RE, misalnya kita tulis RE saja ya, positif RE. Nah, sedangkan kita tahu A itu reaktan, berarti nilai RE itu akan negatif. Ya kan ya? Nah, difahami ya. Jadi positif negatif ini masalah konvensi aja. Jadi kalau kita tuliskan negatif di depannya, kita bacanya berarti laju pengurangan reaktan atau laju pengurangan suatu komponen gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini kita ada reaksi A menjadi B. Nah, kalau kita tuliskan RE, berarti ini yang kita sebut sebagai laju pembentukan spesies E. Nah, sedangkan kita tahu E itu akan berkurang, jadi pasti nilainya nanti negatif. Ya. Tapi kalau kita tuliskan sebagai negatif RE atau rate of disappearance atau laju pengurangan spesies E, nah ini nilainya positif nantinya. Ya kan ya? Nah, sedangkan untuk B, RB berarti ini laju pembentukan spesies B. Nah, ini berarti positif karena dia produk. Oke ya, clear ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira di sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita akan bahas neraca mol lebih dalam nantinya. Di sini saya mau coba overview saja ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita menurunkan persamaan neraca mol untuk beda reaktor. Jadi secara umum tentunya kan misalnya kita punya reaktor atau sistem volume ya. Jadi reaktor pasti ada volume ya. Nah, terus kita ada laju alir masuk. Nah, ini biasanya kita sebut dengan atau kita beri simbol F. Nah, FJ0 ini di sini artinya apa? Laju alir mol spesies J di awal atau input. Nah, biasanya kita beri simbol FJ0. Nah, jadi di textbook yang lain bisa berbeda ya, tapi pada intinya nanti kalian bisa lihat contohnya, maksudnya untuk laju alir masuk itu biasanya kita laju alir mol masuk biasanya kita gunakan simbol F. Nah, sedangkan kita juga bisa punya laju alir keluar, laju alir mol yang keluar.
Nah, jadi untuk yang keluar biasanya tidak kita gunakan simbol F, J. J di sini berarti spesies J. Nah, kalau spesiesnya A berarti spesies FE. Nah, kalau spesiesnya B berarti FB. Ya. Nah, terus volume kita akan gunakan simbol V, capital V ya. Jadi V ini adalah untuk volume. G di dalam ini adalah untuk generation atau pembentukan bisa karena reaksi. Ya. Nah, jadi secara umum ini seperti yang kalian juga pelajari di neraca massa kan ya. Masuk minus keluar tambah pembentukan sama dengan akumulasi. Ya. Jadi kalau kita ada pembentukan di dalam berarti nantinya akan ada akumulasi. Kalau in dan out-nya sama berarti kan akumulasi sama dengan generasi kan ya. Nah, kalau reaktor tertentu misalnya reaktor batch tadi kan ya. Misalnya kita punya reaktor batch. Kalau reaktor batch kan tidak ada laju alir masuk, tidak ada laju alir keluar kan ya. Berarti persamaannya menjadi generation equal to accumulation. Jadi pembentukan sama dengan akumulasi atau kita sebut dalam bentuk ikarannya ini RAdV equal to dNA dt. Ya, jadi nggak ada FA naught, nggak ada FE. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa penurunannya. Saya cuma ingin memberikan overview dulu mengenai neraca mol. Nah, jadi di sini bisa lihat lah. Jadi bisa dilihat ya, laju alir molar masuk itu biasanya satuannya dalam mol per unit waktu. Jadi bisa mol per second, bisa mol per hour, kilomol per hour. Nah, intinya adalah unitnya adalah mol per unit waktu. Untuk yang keluar tentunya sama ya, laju alir masuk, laju alir keluar, unitnya sama. G di sini adalah laju pembentukan suatu spesies, dalam hal ini misalnya spesies A. Nah, ininya juga sama, unitnya mol per time, ya mol per unit waktu. Untuk volume, V di sini, jadi volume dari adalah volume sebuah sistem atau sebuah reaktor. Bisa dalam meter kubik, bisa dalam desimeter kubik, atau dalam liter. Sedangkan RE di sini adalah laju pembentukan reaktan A misalnya ya. Tadi kita sudah bahas laju reaksi itu adalah mol per unit volume per unit waktu. Nah, sedangkan N ini adalah jumlah mol. Jadi mol A di dalam sebuah sistem volume. Jadi satuannya adalah dalam jumlah mol. Nah, jadi kalau dNA dt berarti mol per unit waktu kan ya, atau sama dengan unit dari laju alir molar. Ya, oke. Oke, seperti apa nantinya kalau kita sudah turunkan persamaan neraca mol untuk berbagai reaktor? Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kita akan ada untuk reaktor batch itu persamaannya hanya menjadi dNA dt sama dengan RAV, atau kita bisa juga menghitung kalau kita integrasikan kita akan mendapatkan waktu T sama dengan integral dari dNA per RAV ya. Nah, sedangkan kalau CSTR karena dia nggak ada akumulasi di dalam ya, jadi apa yang masuk pasti akan keluar ya. Nah, itu lebih simpel ininya. Nah, persamaannya V equal to Fe naught minus Fe dibagi dengan negatif RE atau persamaan laju reaksinya yang bisa saja orde 1, orde 2 dan sebagainya. Nah, kalau reaktor aliran sumbat atau PFR, plug flow reactor, dia ada laju alir masuk, dia ada laju alir keluar, namun ada akumulasi. Nah, jadi seperti gabungan antara CSTR sama batch kan ya. Nah, jadi dia di sini nantinya ada dFA over dV atau perbedaan yang masuk laju alir equal dengan laju reaksi A. Nah, nanti kita lihat seperti apa aplikasinya ya. Terus ada juga PBR yang seperti reaktor aliran sumbat namun menggunakan katalis di dalamnya. Pada intinya sama dengan reaktor aliran sumbat,
hanya bedanya di sini kalau di reaktor aliran sumbat kita menggunakan volume dV ya. Kalau di reaktor aliran packed bed reactor ini kita menggunakan W atau massa katalis. Nah, massa katalis. Dan laju reaksinya juga agak sedikit berbeda. Tadinya di sini mol per unit volume per unit waktu. Kalau di sini mol per unit massa katalis per unit waktu. Jadi, seperti itu. Jadi biasanya kita ada bentuk diferensial dan juga ada bentuk integral. Ya. Oke, konversi, sedikit mengenai konversi, nanti kita juga tentunya akan bahas lebih dalam, namun pada dasarnya konversi ini kan definisinya adalah berapa jumlah mol A yang bereaksi dibagi dengan jumlah A yang kita masukkan di awal. Nah, itulah konversi. Jadi kalau kita punya reaktan A, kita masukkan 100 mol, terus pada setelah waktu tertentu, misalnya jumlah A yang tersisa adalah 50 mol, nah, berarti mol A yang bereaksi adalah sekitar 50 mol kan ya, 100 minus 50 dibagi mol A yang dimasukkan yaitu 100, berarti konversinya 50% atau 0,5. Tapi kalau yang kita masukkan 100 dan yang tersisa misalnya tinggal 30, berarti konversinya sekarang 100 kurang 30 dibagi 100. Atau sekitar 70%. Ya, seperti itu cara perhitungannya ya. Nah, jadi apa gunanya konversi ini? Ya, kita bisa menentukan misalnya keefektifan suatu reaksi gitu ya. Nah, nantinya kita akan banyak menggunakan konversi ini pada persamaan neraca mol yang sebelumnya kita punya ya. Nah, jadi kalau kita ganti tadinya kan kita menggunakan hanya jumlah mol ya, perubahan mol. Nah, sekarang kita bisa menggunakan berdasarkan konversi, karena pada dasarnya sama kan ya, perubahan mol itu ya kalau kita tukar dengan konversi bisa gitu ya, kita bisa jadikan seperti ini ya. Oke, jadi kalian bisa lihat bedanya di sini. Kalau tanpa menggunakan konversi bentuknya seperti yang di samping kiri ya. Kalau kita menggunakan konversi, bentuknya akan berubah sedikit. Jadi DNA-nya itu kita rubah menjadi NN0 dx ya. Nah, karena DNA itu kan berarti perubahan jumlah mol A, atau kalau kita masukkan dalam bentuk konversi ya berarti NN0 kali perubahan konversi. Seperti itu ya. Oke, kita juga nanti akan mungkin coba menyentuh Levenspiel plot. Jadi pada dasarnya Levenspiel plot ini untuk memudahkan kita melakukan perhitungan volume berdasarkan konversi yang ada. Nah, nanti akan terlihat bedanya misalnya kalau kita menggunakan CSTR untuk mencapai konversi tertentu, misalnya kita sudah punya datanya ya, sudah punya data laju reaksi dan juga sudah punya data konversi. Nah, untuk mencapai konversi tertentu, kita bisa menghitung volumenya. Nah, misalnya kalau untuk reaktor CSTR atau RTIK, untuk menghitung volumenya ya seperti menghitung Y time X gitu. Nah, Y-nya ini FA0 over negatif RA, sedangkan X-nya ini konversi. Nah, jadi volumenya misalnya 30 kali 0,8 di sini ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan misalnya plug flow reactor ya, untuk jenis reaksi yang sama misalnya kan ya. Nah, itu ternyata untuk menghitung volume reaktornya itu kita harus menghitung luas area di bawah curve. Nah, kalian belajar di kalkulus, kalau menghitung area di bawah curve ini, berarti kan kita harus menggunakan integral, kan ya. Kita harus cari persamaan lainnya ini, persamaan garis ini, lalu kita integrasikan. Ya, jadi kita akan mendapatkan volume reaktor PFR. Jadi bisa dilihat di sini bedanya ya. Kalau kita menggunakan CSTR, ternyata harus menggunakan volume yang lebih besar dibandingkan dengan misalnya kalau kita menggunakan PFR untuk jenis reaksi tertentu ya. Nah, untuk reaksi tertentu yang lain lagi bisa beda, bisa jadi menggunakan PFR
membutuhkan volume yang lebih besar dibanding CSTR. Oke, jadi pada kuliah ini juga kalian harus recall lagi ya semua pengetahuan kalkulus, terutama integral dan diferensial ya. Nah, jadi kita akan menggunakan sedikit mengenai integral dan diferensial. Oke, ini konfigurasi reaktor yang bisa seri dan paralel juga nantinya mungkin kita akan sentuh sedikit. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan di sini kalau bisa saja kita melakukan suatu reaksi itu dengan menggunakan konfigurasi tertentu. Jadi tergantung dari misalnya laju reaksinya itu seperti apa profilnya gitu. Nah, jadi kadang kita bisa menghemat nilai investasi untuk reaktor sistem kita dengan melakukan reaktor seri atau paralel misalnya. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, hukum laju reaksi. Kalau ini kan kalian sudah familiar kan ya di kimia dasar atau pada saat SMA. Jadi laju reaksi itu biasanya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, negatif RE equal atau sama dengan K kali konsentrasi A dengan power tertentu, misalnya alfa, dan CB dengan power tertentu atau beta. Nah, jadi ini yang biasa kita sebutnya order reaksinya kan ya. Jadi misalnya kalau kita punya reaksi alfanya ini sama dengan 1, betanya sama dengan 1, berarti total order reaksinya adalah 1 tambah 1, atau reaksi order 2. Jadi kita sebutnya reaksi order 2. Nah, sedangkan K di sini adalah konstanta laju reaksi. Ya. Nah, jadi pada umumnya biasanya kalau kita punya reaksi yang elementary atau yang biasa atau yang sederhana, biasanya kita tuliskan dalam bentuk power law model ya, seperti ini. Jadi maksudnya ini A ini akan mempunyai order tertentu, B mempunyai order tertentu. Nah, tapi kalau reaksi yang sifatnya misalnya enzimatik atau menggunakan katalis, nanti bisa saja CB-nya ini di bawah gitu. Jadi KCA over CB power tingkat 2 misalnya. KCA per CB kuadrat misalnya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam, tapi kita akan belajar dari yang bentuknya sederhana sampai bentuknya untuk enzymatic reaction ya. Nah, terus ada juga Arrhenius equation. Ya, kalian ini juga sudah sering dengar mengenai Arrhenius equation. Di sini bagaimana kita mencari, kita bisa gunakan ya untuk mencari konstanta laju reaksi kalau kita punya datanya. Jadi biasanya kita harus menjalankan suatu reaksi pada temperatur yang berbeda-beda untuk mencari konstanta laju reaksi. Nah, ini nanti juga kita akan pelajari. Terus kita bisa juga kalau pada awal nanti kita sudah tahu ya reaksinya order berapa. Nah, kalau pada saat kita eksperimen atau pada saat kita melakukan penelitian, sebenarnya kita biasanya belum tahu reaksi itu ordernya order berapa. Nah, jadi biasanya kita melakukan penelitian untuk menentukan order suatu reaksi atau hukum laju reaksi. Jadi apa yang kita lakukan, biasanya kita melakukan reaksi, terus setiap beberapa saat kita ambil sampel dan kita ukur konsentrasinya, konsentrasi A misalnya. Nah, nanti seiring dengan waktu akan terlihat A-nya itu berkurangnya apakah linear atau misalnya sangat cepat atau bisa berbeda gitu. Misalnya formnya itu dalam bentuk 1/CA, kita plot baru kelihatan linear. Nah, ini yang akan menentukan order reaksi, apakah order reaksi itu zero order atau first order atau second order atau order 2 ya. Jadi tentunya nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana cara melakukan ini. Jadi pada intinya sebenarnya order reaksi ini kita biasanya cari dengan melakukan eksperimen di lab. Nah, namun di awal-awal kita biasanya akan memberikan langsung terlebih dahulu reaksi ini ordernya berapa untuk menghitung misalnya berapa volume reaktor. Nah, seperti itu. Nah, terus juga nanti koordinat reaksi kalian pelajarin kan ya di kimia juga bagaimana
menentukan koordinat reaksi yang berdasarkan pada tingkat energi suatu reaktan yang ada di dalam tersebut. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Terus, ya silakan. Oke, nggak ada ya. Oke, terus ada juga mengenai stoikiometri ya. Stoikiometri Anda juga sudah pernah dengar ya, sudah pernah mempelajari bagaimana hubungan antara reaktan dan produk. Jadi kalau kita tahu reaksinya seperti apa, atau stoikiometrinya, kita bisa menentukan jumlah mol atau konsentrasi dari berbagai reaktan dan produk yang ada pada reaktif tersebut ya. Jadi kalau kita sudah tahu A jumlahnya berapa, kita bisa tahu B, C, dan D dari stoikiometri. Seperti itu ya. Nanti juga kita akan mempelajari sedikit mengenai reaksi yang sifatnya ganda ya, atau bukan hanya satu. Jadi reaksi itu pada umumnya kalau di industri sebenarnya reaksinya itu bisa series, bisa paralel, ataupun bisa kompleks. Gitu. Nah, jadi kalau Anda punya reaktan A dan B, reaksinya bukan hanya A plus B jadi C. Gitu. Bisa saja reaksinya A plus B menjadi C, C-nya bereaksi lagi dengan A, atau C-nya bereaksi lagi dengan B menjadi yang lain. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan laju reaksi kita misalnya, atau perhitungan untuk menghitung jumlah produk atau jumlah konversi dan perolehan dari reaksi. Gitu ya. Nah, nanti juga kita akan mempelajari selektivitas dan perolehan. Ya, ini biasanya Anda sering dengar nanti kalau mulai berhadapan dengan reaktor, tentunya nanti kita ingin tahu berapa selektivitasnya. Selektivitasnya ini kalau misalnya produk yang dibentuk dari suatu reaksi lebih dari satu. Nah, sedangkan kita favor atau kita hanya ingin produk tertentu. Nah, jadi kalau selektivitasnya, misalnya kita punya produk dari hasil suatu reaksi, produknya C dan D misalnya ya. Sedangkan yang kita inginkan produk C sebenarnya. Jadi tentunya kita pengen selektivitas C terhadap D itu tinggi. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan perolehan berarti ini, perolehan ini dibandingkan jumlah produk yang kita inginkan dibandingkan dengan jumlah yang bereaksi. Jadi ini juga memperlihatkan performa suatu reaksi atau suatu reaktor. Jadinya nanti dengan selectivity, yield, dan juga konversi. Ya, ini tentunya nanti kita akan banyak bicarakan atau kita akan banyak gunakan dalam kuliah ini. Nah, dan nantinya juga tentunya kita akan sedikit membahas tentang pengaruh dari adanya panas ya terhadap reaksi atau suatu reaktor. Jadi pada umumnya di industri pada saat kita melakukan reaksi biasanya tidak pada temperatur kamar ya. Ada yang beberapa pada temperatur kamar, tapi pada untuk reaksi-reaksi yang besar biasanya kita ingin cepat, kita naikkan temperaturnya. Berarti kita membutuhkan panas dan nantinya kita harus hitung berapa jumlah panas yang diperlukan berdasarkan misalnya ini akan erat hubungannya dengan entalpi reaksi. Seperti itu ya. Dan tentunya tidak lupa pula di kurikuler kali ini kita akan bahas mengenai reaksi berkatalis. Dalam hal ini katalisnya sifatnya yang kita gunakan adalah enzim ya. Tapi katalis bisa juga sifatnya katalis yang dari logam misalnya ya, atau metal oxide. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa persamaan kita jika menggunakan katalis. Nah, dengan katalis sendiri ada yang homogen dan ada yang heterogen. Homogen berarti fasanya sama dengan reaktan kita, sedangkan kalau heterogen fasanya berbeda. Nah, itu nanti akan kita lihat juga. Ya, seperti itu. Oke, sekian dulu bagian pertama dari perkuliahan hari ini kan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, kita coba bahas
atau ada yang ingin tahu lebih jauh tentang apa yang tadi saya sampaikan. Tapi yang tadi itu sebenarnya memang lebih ke overview ya. Nanti kita akan pelan-pelan masuk secara secara detail. Misalnya pada bagian kedua ini kita akan membicarakan neraca mall dan bagaimana penurunannya dan bagaimana juga melakukan aplikasi dari persamaan neraca mall ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan dulu sebelum kita masuk bagian kedua. Dan mungkin kita akan coba break dulu ya, mungkin 5 menit ya, sebelum kita masuk di bagian kedua. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Hasna. Hasna ya? Andre, Pak. Oh, Andre. Oke, Andre. Iya. Silakan, Andre. Ya, ini suara Andre kedengeran kan ya, Pak? Kedengaran Andre. Pengen nanya yang itu, Pak, yang reaktor aliran sumbat itu tuh maksudnya di dalam pipanya terdapat kayak batangan-batangan yang buat nyumbat alirannya gitu, Pak, biar alirannya mix gitu atau gimana, Pak? Oh, oke. Bukan ya, jadi Andre, sebenarnya reaktor aliran sumbat itu, sebentar saya perbesar dulu ya. Jadi kan reaktor aliran sumbat ini, jadi sebenarnya dia pipa kosong saja ya. Jadi ini kita tentunya anggapnya ini sifatnya ideal ya. Jadi reaktor-reaktor yang kita bicarakan sekarang ini kita anggap ideal, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Akan ada perubahan atau deviasi dari yang kita bicarakan di sini. Jadi kenapa kita sebut aliran sumbat atau plug flow reaktor itu? Karena kita mengasumsikan bahwa reaktan yang masuk itu sedikit demi sedikit bereaksi dan berubah konsentrasinya seiring dengan panjang reaktor. Nah, jadi misalnya taruhlah kita punya panjang reaktor ini 1 meter kan ya. Nah, jadi misalnya pada saat di 10 cm A dan B itu bereaksi gitu. Nah, dan konsentrasi A pada titik 10 cm itu baik di tengah reaktor ataupun di pinggir reaktor itu sama. Nah, jadi sepertinya tidak ada mix atau reaksi antara secara radial ya. Jadi di tengah, jadi pada jarak yang sama dari awal reaktor. Jadi kita misalnya reaktannya masuk pada awal reaktor, titiknya kita sebut titik 0 kan ya pada saat di inletnya. Terus masuk ke dalam 10 cm gitu ya. Nah, di tengah reaktor dan di pinggir reaktor, tapi dengan jarak yang sama, 10 cm dari masuk reaktor itu, konsentrasi A sama. Nah, terus masuk lagi misalnya jaraknya 20 cm. Nah, di 20 cm, konsentrasi A dan B tentunya berbeda lagi, lebih turun A-nya dan B-nya, karena dia bereaksi kan ya. Nah, jadi konsentrasi A dan B di titik 20 cm dan di titik 10 cm berbeda tentunya ya. A dan B-nya berkurang. Namun di titik 20 cm di tengah ataupun di pinggir atau di sisi pipa selama jaraknya masih 20 cm dari pipa itu sama konsentrasinya. Nah, makanya sepertinya kita melihat reaksinya ini kan berdasarkan seperti piston ya, piston yang berjalan gitu ya. Nah, jadi di titik tersebut sama gitu ya, di tengah reaktor dan di pinggir reaktor, tapi di titik yang berbeda seiring dengan dalamnya reaktor atau panjang reaktor itu akan berbeda konsentrasinya. Nah, itu makanya kita sebutnya reaktor aliran sumbat, karena dia seperti piston yang bergerak gitu ya, dan di titik yang sama di titik yang sama uniform konsentrasinya gitu. Nah, tapi seiring dengan panjangnya reaktor, konsentrasinya berbeda. Makanya kita sebut seperti aliran sumbat atau piston gitu ya. Bisa dimengerti nggak, Andre? Bisa, Pak. Sama pengen nanya, Pak, itu static mixer tuh maksudnya apa ya, Pak? Oke, static mixer ini biasanya di dalam sebuah pipa atau sebuah reaktor yang bentuknya pipa. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau di sini di dalam perkuliahan ini kan kita anggapnya ideal gitu ya. Dia akan bercampur terus bereaksi. Namun pada kenyataannya kalau kalian cuma punya pipa kosong,
biasanya akan susah bereaksi atau mix ya antara misalnya A dan B gitu kalau kita tidak mencampurnya gitu. Kalau kita tidak menggunakan mixer. Nah, di dalam pipa kadang kan kita ingin mengurangi jumlah energi yang kita gunakan ya dalam suatu reaktor. Jadi kita bisa menggunakan misalnya packing atau static mixer. Nah, kalau kita taruh packing ini di dalam pipa, jadi dia akan berfungsi seperti mixer, tapi statik gitu ya. Nah, jadi tentunya nanti akan terjadi reaksi yang lebih efisien dibandingkan dengan tanpa menggunakan packing atau static mixer. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini ya? Saya nggak lihat namanya muncul yang Balance, Pak. Balance. balance. Oke, silakan. Ya, Pak. Oke. Saya ingin bertanya mengenai plug flow reactor. Tadi itu dibilang kalau misalnya kan PFR itu steady state ya, Pak. Tadi Bapak bilang juga kalau misalnya terdapat akumulasi. Yang saya tahu kalau misalnya dia steady state berarti tidak ada akumulasi, Pak. Ini maksudnya bagaimana ya, Pak? Oke. Sorry, saya ralat ya. Jadi untuk plug flow reactor itu maksudnya di sini akan terjadi generasi karena adanya reaksi di dalam kan ya. Namun akumulasi itu tidak terjadi karena akan ada selalu aliran masuk dan ada aliran keluar yang biasanya sama. Kecuali sifatnya misalnya semi batch kan ya. Jadi aliran masuknya tidak sama dengan aliran keluarnya misalnya, atau hanya ada aliran masuk tapi nggak ada aliran keluar. Nah, kalau plug flow reaktor nggak ada akumulasi ya, saya ralat ya. Jadi untuk plug flow reaktor itu tidak ada akumulasi di dalam atau volume yang berubah di dalam. Jadi berapa ya jumlah yang masuk itulah yang akan keluar seperti itu. Ya, balance ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai tipe reaktor atau yang lain? Silahkan sebelum kita masuk ke neraca mol. Pak, Izin bertanya, Pak. Dina dulu aja. Silahkan. Ini Pak, saya kurang agak paham di bagian konversi. Mungkin bisa di slide sebelumnya, bentar. Konversi ya. Iya Pak. Nah, bukan yang itu. Oh, bentar. Mana? Ini kan ya, konversi kan ya. Bentar Pak, saya lihat dulu Coba. PPT-nya. Nah, di neraca mol konversi Pak, yang selanjutnya. Oh, yang ini. Iya. Nah, tadi Oke. Bapak tuh menerangkan kayak menerangkan kalau misalkan konversi ininya beda. Nah, saya kurang ngerti ininya itu yang mana ya, Pak? Kayak apanya sih yang bedanya gitu, Pak? Tadi saya kurang. Jadi misalnya kan ya, di persamaan neraca mol sebelum kita menggunakan konversi kan ya, yang di samping kiri. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung misalnya waktu yang diperlukan untuk sebuah reaksi kan ya. Jadi misalnya kita punya reaktor batch ya, reaktor partaian, terus kita masukkan misalnya 10 mol A. Nah, jadi kan N0-nya itu atau Na0-nya itu 10 mol. Terus kita ingin misalnya mencapai konversi 90%. Kalau 90% berarti jumlah mol A yang akan berkurang adalah sekitar 90%. Atau di akhir nanti jumlah mol A yang tersisa hanya 1 kan ya. Jadi masuk 10 di awal, kita taruh 10. Setelah waktu reaksi dengan waktu tertentu selesai, Na-nya atau jumlah mol A-nya itu tinggal 1. Kan ya, misalnya ya. Nah, terus kita diminta untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan. Nah, kalau kita tahu volume dan juga laju reaksinya, hukum laju reaksinya atau RA-nya. Nah, ini berarti kita tentunya akan melakukan integrasi dengan menggunakan persamaan ini. T sama dengan Na0 sampai Na atau dari 10 ke 1 DNA per ReV ya. Jadi ini kita integrasikan, Re-nya ini kan tentunya dalam bentuk misalnya KCa misalnya atau KNa per V kan ya. Jadi kita integrasikan, kita hitung, nah kita bisa ketemu waktunya. Nah, ini juga kita bisa lakukan dengan
menggunakan persamaan yang menggunakan konversi, sudah menggunakan konversi. Jadi kalau tadinya kan batas integralnya itu adalah jumlah mol A dari 10 ke 1 kan ya. Nah, sekarang berarti batas konversinya itu adalah batas integralnya itu adalah konversi, nilai konversi dari 0 ke 90% atau 0,9. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan ini dan hasilnya akan sama gitu. Hasilnya akan sama jumlah waktu. Hanya di sini kita menggunakan informasi konversi. Jadi di sini kita nggak menggunakan lagi informasi jumlah mol A yang tersisa. Jadi yang kita perlukan hanya jumlah mol di awal dan berapa konversinya. Jadi pada dasarnya sama kan ya, karena untuk menghitung jumlah mol yang tersisa sama dengan Na0 minus Na0 X. Ya, itu adalah Na, jumlah Na yang tersisa. Jadi berapa jumlah Na0 atau jumlah A di awal minus jumlah A yang terkonversi. Nah, itulah yang. Jadi nanti saya rasa akan lebih clear lagi kalau kita gunakan dalam contoh soal misalnya, ya. Nah, tapi pada dasarnya jadi bisa milih ya, Pak? Bisa milih, ya bisa milih. Jadi kalau kalian ingin menyelesaikan dalam bentuk yang ada konversinya, silahkan, nggak ada masalah. Atau yang tanpa konversi juga nggak apa-apa. Kalau DX itu apa, Pak? Jadi D90 atau turunan dari 0,9 gitu, Pak? Nah, Atau DX gimana? ini kan nanti ini kan sebenarnya untuk pengintegralan, jadi variabel pengintegralan. Jadi misalnya RE-nya di sini kan nanti laju reaksi itu kan seperti yang kalian lihat di power law model ya. Jadi bisa bentuknya misalnya KCA gitu kan ya. Nah kan kalau KCA itu kan sama dengan K kali Na per V. Karena kan konsentrasi itu sama dengan jumlah mol per volume. Nah Na per V itu kan V-nya nanti cancel out ya. Jadi hilang V-nya, jadi tinggal KNA. Nah, sedangkan Na itu kita tahu tadi Na itu adalah Na0 minus Na0 X. Ya kan ya? Nah, jadi sekarang kalian bisa keluarkan Na0-nya karena dia konstan. Nah, sekarang yang tersisa adalah X, ya kan? K kali X. K-nya juga konstan bisa kalian keluarkan. Jadi sekarang kalian tinggal mengintegrasikan 1 per X dx. Nah, paham kan ya? Jadi kalian harus mengintegrasikan 1 per X dx gitu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya. Paham. Terima kasih. Ya, nah, tenang aja, integrasi dan diferensialnya ini kan paling order 1, order 2 ya, nggak terlalu sulit lah. Jadi untuk perkuliahan ini rasanya nggak terlalu sulit kalkulusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita break ya, 5 menit, 9.15 kita mulai. Ya, silakan ambil break dulu kalau mau minum atau mau ke belakang atau gimana ya. Kita mulai lagi 9.15. Terima kasih.
Oke, kita mulai lagi ya. Oke, saya coba share. Oke. Ups. Kalian bisa lihat full screen atau enggak full screen? Nggak full, Pak. Enggak full screen ya? Sebentar. Saya harus tukar nih. Share. Kalau sekarang full screen nggak ya? Sudah, Full Pak. screen ya. Oke. Kita coba bahas sedikit sebelum kita masuk ke hands-on ya. Saya sebenarnya lebih suka mengajar langsung nulis kan ya. Terutama mata kuliah teknik reaksi kimia ini atau kinetika reaksi. Jadi kita coba bahas sebentar 5-10 menit yang ada di slide sebelum kita masuk contohnya seperti apa penurunan racemol dan lain-lain ya. Oke, jadi di sini kalau Anda ketahui kalau mengenai identitas spesies kimia kan ya. Jadi ini tentunya ditentukan oleh jenisnya dan juga jumlahnya dan juga konfigurasinya. Pada dasarnya kalian bisa tahu identitas suatu kimia itu karena kalian tahu misalnya ini C-nya 1 hanya 4 disebut CH4 gitu ya. Kalau oksigen berarti O-nya 2 dan lain-lain ya. Nah, sedangkan kalau dia bereaksi dan berubah, nah tentunya ini kita sebut spesies kimia yang lain ya. Jadi dalam hal ini misalnya contoh reaksi pembakaran metan menjadi karbon dioksida dan juga air kan ya. Nah, terus reaksi kimia itu kan berarti suatu peristiwa di mana sebenarnya suatu spesies itu kehilangan identitasnya kan ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi bisa bentuknya dalam dekomposisi, jadi suatu produk atau suatu reaktan berubah menjadi misalnya 2 molekul produk yang lain yang sama sekali berbeda. Bisa juga misalnya kombinasi atau kadang juga kita sebut adisi. Nah, jadi dua reaktan menjadi suatu produk gitu, satu bahan kimia. Atau isomerisasi, satu bahan kimia berubah menjadi bahan kimia lain, jumlahnya sama namun strukturnya berbeda. Nah, dan tentu saja sifatnya juga berbeda ya. Nah, bagaimana reaksi itu terjadi? Pada umumnya sebenarnya kan kalau kita punya reaktan, kita taruh dalam suatu wadah atau reaktor, yang akan terjadi tentunya tumbukan dulu ya. Tumbukan terjadi, kalau tumbukannya bagus, dia bisa bereaksi. Kalau tumbukannya nggak bagus, dia nggak bereaksi. Nah, jadi belum tentu suatu reaktan kita taruh dalam suatu wadah, dia pasti akan bereaksi gitu. Jadi akan berpengaruh kepada tumbukan efektif, dan ini biasanya berpengaruh oleh temperatur. Jadi kalau kita naikkan temperaturnya, biasanya akan lebih cepat ya gerak molekul dan akhirnya bisa menghasilkan tumbukan yang lebih efektif karena tentu saja energinya lebih tinggi. Ya. Oke, laju reaksi. Laju reaksi. Jadi laju reaksi ini dapat kita tadi ya ini kita sudah bahas ya, kita ekspresikan dalam bentuk negatif RA atau positif RP ya, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah bahas. Terus kita coba lihat. Jadi kalau kita sepakati ya, kalau kita tulisnya negatif RA itu artinya laju pengurangan A ya, laju pengurangan E atau laju pengurangan suatu produk. Sedangkan kalau kita tulisnya dalam bentuk positif, nah, gitu kita sebutnya sebagai laju pembentukan suatu produk atau bahan kimia. Nah, jadi misal kalau kita punya reaksi A dan B,
ya seperti ini. Ya, kita bisa tuliskan dalam bentuk RA, jadi berarti itu artinya laju pembentukan spesies E. Kalau kita tulis negatif RA berarti kita bacanya laju pengurangan spesies E. Nah, sedangkan kalau kita tuliskan RB berarti laju pembentukan spesies B. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya kan ya. Misalnya contoh kita punya reaksi A menjadi B. Nah, jika spesies B atau produk B ini terbentuk dan lajunya itu adalah sebesar 0,2 moles per decimeter cube per second atau per detik. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. RB sama dengan 0,2 mol per decimeter kubik per second. Ya. Dan tentu saja dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa menuliskan untuk A kan ya. Nah, untuk A ini tentunya karena A ini reaktan, jadi biasanya dia berkurang. Jadi kita tuliskan negatif RA sama dengan 0,2 mol per decimeter kubik per second. Ya, jelas ya cara penulisannya seperti apa ya. Jadi kalau kita punya reaksi seperti ini, mudah kita tuliskan ya. Jadi untuk B tentunya positif, nilainya juga positif karena B adalah produk gitu ya. Sebentar. Terus, nah kita juga bisa menuliskan E dalam bentuk RA positif ya, tapi tentu saja nilainya nanti akan negatif. Ya, minus 2 mol per decimeter kubik per second. Ya, jelas ya. Jadi kalau untuk E, kalau kita tuliskan dalam bentuk positif, nilainya negatif karena dia berkurang. Kalau B, bentuknya positif. Ya, seperti itu. Oke, laju reaksi ya. Kalau laju reaksi ini, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, laju reaksi ini adalah laju pembentukan suatu spesies per unit volume per unit waktu. Dan unitnya itu adalah mol per decimeter kubik per second atau bisa per hour. Nah, laju reaksi ini biasanya merupakan fungsi konsentrasi, temperatur, tekanan, kalau nanti kita bermain dengan gas misalnya, dan juga tipe katalis. Nah, kalau kita bermain dengan katalis. Nah, sedangkan yang perlu kita pahami juga ya, laju reaksi ini sebenarnya independen dari sistem reaktor. Ya, jadi perlu dipahami ya. Jadi untuk suatu laju reaksi, misalnya kalau kita sudah punya laju reaksi negatif RA sama dengan KCA, nah itu bisa kita gunakan untuk reaktor batch, bisa kita gunakan untuk plug flow reactor, bisa kita gunakan untuk RTIK misalnya. Nah, jadi dia nggak bergantung pada jenis reaktornya. Jadi bukan berarti kalau jenis reaktornya berbeda, tiba-tiba laju reaksinya berubah juga. Seperti itu ya. Nah, dan RJ ini adalah algebraic equation, bukan differential equation. Jadi bentuknya seperti ini, namun nanti dalam perhitungan untuk mencari volume atau mencari waktu, biasanya tentunya kita harus integrasikan misalnya. Kan ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi jelas ya untuk reaksi ya seperti ini. Oke, berikutnya kita akan coba melakukan penurunan neraca mol seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi kalian punya persamaan seperti ini ya. Jadi kalian punya persamaan umum seperti ini. Kita punya suatu sistem reaksi. Bisa jadi kita punya input, bisa juga kita punya output. Dan bisa jadi kita punya akumulasi di dalamnya. Jadi tentunya dengan beda reaktor akan beda cara penurunannya. Nah, kita akan coba melakukan penurunan untuk reaksi reaktor batch. Ya, saya akan stop share yang ini. Oke. Sebentar. Oke, kalian masih bisa lihat ya kertas kosong di sini ya? Iya, Pak. Bisa kelihatan ya. Oke, jadi taruhlah kita ingin menurunkan, jadi misalnya kan kita menurunkan
sebuah persamaan neraca mol untuk misalnya reaktor batch ya. Di reaktor batch itu kalian lihat di tabel yang sebelumnya kita punya, nanti itu akan seperti ini bentuknya ya. Ya, seperti ini bentuk persamaan neraca molnya ya. Jadi kalau kita punya suatu sistem ya, kita punya suatu sistem, tentunya kita akan, misalnya kita lihat ya suatu sistem ya, seperti ini ya. Nah, anggaplah sistem ini sebuah reaktor ya. Kita bisa mengambil bagian tertentu dari reaktor ini kan ya. Misalnya kita ambil sebuah volume yang kecil di sini kan ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai delta V kan ya. Jadi bagian dari volume yang sangat kecil misalnya. Kalau ini kita anggap tuliskan sebagai V, volume, total volume ya. Nah, terus kita ingin menghitung pembentukan sebuah spesies di dalamnya. Taruhlah spesies A kan ya. Jadi pembentukan spesies A itu sama dengan misalnya karena ada reaksi, jadinya kita tulis reaksi kali delta V ya. Jadi reaksi jadi di volume itu kita kalikan. Nah, itulah kalau kita punya misalnya di sini delta V1, kita tulis misalnya itu RE1 ya, GA1. Nah, terus kalau kita punya yang lain lagi, kita ambil lagi volume yang lain delta V2 ya kan ya. Nah, kita punya ya GA2 sama dengan RE2 kali delta V2. Ya, jadi kita punya banyak akhirnya kan ya. Kalau kita ambil semua delta V di semua entire volume ini, jadinya kita bisa jumlahkan kan ya. Kalau kita jumlahkan berarti kalau kita ambil semuanya sama dengan jadi G A sama dengan penjumlahan dari 1 sampai misalnya N ya, dan ya. Terus ini R, E, I, kali delta I. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan keseluruhan pembentukan A pada volume ini, kita harus melakukan summation. Ya kan ya? Nah, kalian ingat ya, kalau kalian punya summation seperti ini, dan N itu misalnya nilainya tak terhingga, itu menjadi sebuah integral kan ya. Jadi integral dari RE dV seperti ini. Dan ingat kembali di kalkulus. Nah, jadi itulah bentuk dari pembentukan. Nah, jadi sebelumnya dari persamaan umum kan kita punya persamaan umumnya itu kita punya tadi F E0 ya kan, minus F E tambah integral dari RE dV sama dengan akumulasi ya, akumulasi per dt. Oke, jadi ini F0 di sini adalah jumlah laju molar atau jumlah laju mol yang masuk dikurang jumlah laju mol yang keluar, yang ini adalah pembentukan mol spesies E sama dengan laju akumulasi mol E. Ya, jadi jelas ya, ini persamaan umumnya kan ya. Ini persamaan umumnya. Ya. Terus gimana kalau hanya untuk reaktor batch gitu ya. Jadi hanya untuk reaktor batch seperti apa? Nah, apa yang nggak ada kalau reaktor batch? Apa yang kalian ingat? Kalau reaktor Nggak ada keluar itu ya, Pak. Ada masuk sama keluarnya, Pak. Oke, nggak ada yang masuk sama yang keluar ya. Kita nggak ada yang masuk 0,
yang keluar juga 0 kan ya. Nah, berarti sekarang persamaan kita yang tersisa adalah RA dV dNA dt. Jadi nilai RA, integral RA sama dengan DNA dt, atau kalau kita apa ini? Kalau kita apa ya? RAV kalau kita integrasikan ya kan ya. Bisa juga kita sebut misalnya dNA over dt equal to RAV ya, kalau kita integrasikan ya. Seperti ini. Ya kan? Kita integrasikan dV menjadi RAV. Makanya kita sekarang punya persamaan ini. Ya. Dari kita ada penyangan ya. Nah, sekarang gimana kalau kita misalnya mau mencari waktu kan ya. Nah, ini kita bisa coba manipulasi persamaannya, berarti sekarang dt equal to dNA over RAV. Ya. Jadi kalau kita mau coba integrasikan ini kan ya berarti kita harus integrasikan berdasarkan jadi waktu misalnya pada saat awal reaksi waktunya T sama dengan 0 kan ya, sampai akhir reaksi misalnya T sama dengan T ya. Sedangkan pada saat awal berarti Na di sini sama dengan Na0 ya. Na0 dan di sini sama dengan Na. Ya. Betul nggak? Pada saat T sama dengan 0, oke, DN. Oke. Ya, seperti itu kan ya. Nah, jadi kalau kita integrasikan ini, berarti sekarang persamaan kita menjadi T sama dengan Na0, Na, ya, DNA, dt, DNA over RAV. Ya, seperti ini ya. Kita punya persamaan ini. Ya. Jelas ya? Kira-kira? Nah, jadi kalau kita bisa plot untuk reaktor batch, biasanya kita bisa seperti ini kan ya. Jadi kita punya taruh E di sini, kita punya waktu, tentunya NE berkurang kan ya. Jadi sering dengan waktu NE berkurang. Jadi misalnya di sini adalah NN0. Sini T sama dengan 0. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi jelas ya cara menurunkan untuk reaktor batch. Ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan? Oke, bisa diikutin ya. Seperti ini ya. Saya kasih waktu mungkin 1 menit. Ingin menuliskan. Oke. Ini siapa ya yang ITB? Ada teman kalian nggak yang coba masuk ini? Atau tapi saya nggak kenal namanya, pakai nama ITB gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang menghubungi ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Tadi Silakan. Na0 itu kan apa mol awal gitu kan. Kalau yang Na itu Na itu kan Pak akumulasi kan ya. So, ya, Na itu berarti jumlah mol yang tersisa di akhir. Jadi kan reaksi kan ya. Jadi misalnya N0 itu 10 mol di awal kan ya. Nah, nanti setelah waktu itu, misalnya sejumlah T, misalnya T-nya misalnya taruhlah 1 jam gitu ya. Nah, sekarang Na-nya yang tersisa hanya 1 mol. Nah, jadi berarti Na sama dengan 1 mol pada T sama dengan 1 jam. Atau waktu reaksi yang diperlukan untuk mengkonsumsi
mol A hingga menjadi 1 mol A itu paham kan ya? Jadi bisa aja misalnya pada saat T sama dengan 0, ini contoh aja, Na0 itu sama dengan 10 mol. Pada saat T sama dengan 1 jam, ya, Ne sama dengan 1 mol. Jadi pengertiannya di sini waktu reaksinya adalah 1 jam, sedangkan jumol yang tersisa atau Ne adalah 1 mol. Ya. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, bisa dipahami. Oke. Nah, jadi misalnya taruhlah, coba kita hitung ya. Misalnya taruhlah kita punya sebuah reaksi ya kan ya. Misalnya kita ketahuin laju reaksinya itu negatif Re sama dengan K ya. Taruhlah negatif Re sama dengan K, atau ini disebutnya order 0 kan ya, karena tidak bergantung pada konsentrasi kan ya. Nah, terus kita ketahui juga misalnya Ne0-nya sama dengan taruhlah 10 mol kan ya. Jumlah mol E di awal 10 mol. Terus taruhlah volume dari reaktornya itu besar, volume reaktor 10 liter. Ini anggap aja kita reaktor batch ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan berapa waktu yang diperlukan sehingga Ne itu menjadi 1 mol. Misalnya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau untuk menghitungnya kita bisa melakukan hitungan dengan yang sudah kita pelajarin. E sama dengan Ne0 Ne ya dNe over negatif ReV ya. Jadi ini berarti sekarang kita bisa volumenya konstan kan ya. Jadi keluarkan 1P, terus kita integrate E, kita negatif Re menjadi K ya. Nah, bagaimana integrasinya dari 1K? Jadi apa tuh integrasinya? K-nya ini kan konstan kan ya. Kita keluarkan. Oh, kita belum kasih ya nilai K-nya ya. Nanti saya kasih. Misal berarti sekarang di sini berubah menjadi T sama dengan 1 per KV ya. Integrasi dari Ne0 Ne dNe. Nah, lalu ini kan integrasinya simpel kan ya. Berarti 1 per KV Ne ya. Oke, dari Ne0 menjadi Ne. Oke. Oke, taruhlah nilai K-nya sebentar ya. Kalau nilai K-nya kita ambil misalnya nilai K-nya K sama dengan 0,05 mol per hour per desimeter kubik ya. Taruhlah itu ya. Jadi T yang diperlukan sama dengan berapa? Coba kalian hitung. Ada yang bisa hitung? 18 sekon bukan Pak? Berapa? 18 detik Pak. 18 detik. Iya. Oke, ada yang lain? Sama nggak tuh yang lain? Jadi kan berapa itu? Na0, Na minus 1.
Pak, izin bertanya, itu minusnya nggak dibawa lagi, Pak? Oh, ini salah saya ini ya di sini ya. Di sininya salah ya. Ini harusnya plus ya, di sini negatif ya. Ya kan ya? Betul nggak? Untuk agar jadi positif kan ya? 18 detik atau 18 jam ini? 18 jam ya. Ini kan satuannya. Jadi kalian harus perhatikan juga ya, satuan dari konstantanya ya, rate konstannya, laju reaksi. Kalau di sini hour ya berarti nanti di sini mengikuti hour. Ya. Oke, berarti ini bisa dikategorikan reaksinya cukup lambat ya. Untuk mencapai 90% konversi harus 18 jam kita menunggu. Ya. Jelas ya? Bisa kan ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas berarti sekarang kita masuk waktunya kuis ya. Kita coba kuis atau latihan satu. Anggapannya latihan ya. Saya coba share linknya. Coba saya share linknya di chat. Baik. Oke, silakan dibuka linknya ya. Silakan dibuka linknya. Kalau kalian nggak bisa lihat linknya, saya juga coba buka di mana ya? Oke, saya coba buka. Oke, bisa kelihatan ya? Oke, coba kerjakan dalam 10 menit ini. Jadi kita punya sebuah reaksi ya, ada A menjadi dijalankan dalam suatu reaktor batch atau partaian. Nah, volume reaktornya adalah 1000 liter atau 1000 desimeter kubik. Konsentrasi awal reaktan A atau CA0 adalah 0,5 mol per desimeter kubik. Ingat ya, ini konsentrasi awal ya, bukan jumlah mol ya. Berapa lama yang diperlukan atau waktu reaksi untuk mengkonsumsi 90% reaktan A? Nah, jika laju reaksi A, nah, kalau tadi kan kita punya laju reaksinya itu negatif RE sama dengan K, sekarang negatif RE sama dengan CA, KCA, atau reaksi orde 1. Dan nilainya adalah K sama dengan 0,001, unitnya 1/second. Yang untuk B mungkin nggak usah ya, di skip aja yang B, jadi tulis aja nanti answer 0 ya, kayaknya waktu nggak cukup untuk kedua-duanya. Jadi coba saja hitung untuk A ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan silahkan saya coba jawab, tapi tentunya nggak semuanya saya kasih tahu ya jawabannya. Jadi kalau kalian ada mau mengkonfirmasi sesuatu silahkan tanya ya. Silahkan. Jadi CA itu konsentrasi itu jumlah mol per volume ya. Konsentrasi itu jumlah mol per volume. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, nanti kalau kalian kerjakan di kertas misalnya, kalian bisa ambil gambar, terus masukkan gambarnya, terus nanti dituliskan jawaban akhirnya yang bagian A di situ berapa detik, atau kalau kalian mau menit atau kalian jam silakan dikonversi. Untuk yang bagian kedua nggak usah ya, tulis aja 0 di sini ya, terus submit ya. Nah, silakan kita coba dalam 10 menit ya. Dari 9.45 sampai 9.55. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak.
Silakan, silakan. Jadi yang dikerjain itu hanya yang nomor 1 bagian A itu aja ya Pak. Sisanya nggak usah atau gimana Pak? Hanya nomor 1 bagian A. Jadi kan bagian A itu untuk laju reaksinya negatif RE sama dengan KCA. Jadi kalau yang B nggak usah ya. Jadi yang B nggak usah, di-ignore aja, tapi nanti tulis aja di yang bagian B itu answernya 0 ya untuk submit, karena harus tetap diisi gitu ya untuk submit. Nah, jadi yang saya nilai cuman yang bagian A. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain juga atau mau konfirmasi sesuatu. Pak, ini maksudnya yang awal aja yang add file itu A-nya aja, berarti yang B yang reaksi order 2-nya nggak usah ya Pak? Betul, yang bagian pertama kan add file-nya itu yang kalian setelah hitung yang jika laju reaksinya bagian A, yang bagian B nggak usah. Yang bagian B nggak usah. Oke. Jadi kan caranya straightforward ya, seperti yang tadi ya, yang kita baru saja lakukan ya. Hanya bedanya di sini kan kalian bukan lagi menggunakan jumlah mol, tapi menggunakan konsentrasi. Atau kalau kalian mau rubah konsentrasi ke jumlah mol, silakan saja, nggak apa-apa. Jadi hintnya di situ ya. Jadi kalian bisa merubah nilai konsentrasi atau kalian bisa merubah sedikit persamaannya yang tadinya dalam bentuk Na sekarang dalam bentuk Ca gitu. Silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Kalau kalian ada kesulitan. Saya nggak larang juga ya kalau kalian mau komunikasi sama teman ya, silahkan. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Ini nggak perlu nurunin rumus lagi kan Pak ya, buat jawabannya? Iya, nggak perlu kan, cuman hanya mengganti aja negatif RE-nya itu kan ya. Oh, RE-nya kan ya. baik Pak. Oke, silakan.
Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, maaf Pak, tadi Pak, NA-nya kita cari kan ya Pak? NA akhirnya, betul. Yang pakai rumus tadi. Yang kalian hitung kan waktu ya, waktu reaksi. Nah, sementara yang saya berikan itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu kan jumlah mol volume kan. Jadi ya, cukup jelas ya. Apa tadi sinyalnya jelek mungkin saya terpotong dulu. Oke, yang dicari adalah waktu reaksi. Waktu reaksi. Jadi waktu reaksi kan yang diberikan adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi itu misalnya kan tadi CA itu sama dengan NA per V ya kalau persamaan ini ya. Konsentrasi itu jumlah mol per volume kan ya. Jelas kan ya. Jadi terserah kalian mau rubah CA-nya dulu ke NA silahkan, atau merubah persamaannya yang tadinya kan kita punya persamaan T sama dengan NA0 NE dNE per ReV. Jadi kalian bisa manipulate persamaan ini misalnya dalam bentuk CA sekarang ya. Kalian dengan menggunakan persamaan ini. Atau kalian mau stick to this equation, kalian mau pakai persamaan ini, berarti ya tinggal CA-nya aja. Kalian rubah ke jumlah mol. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Kita perpanjang aja ya sampai jam 10 ya. Kita perpanjang sampai jam 10 ya, sampai jam 10 pas. Silakan di-submit. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Andre kan pakai yang itu, Pak, yang konsep konversi mol, Pak. Nah, berarti kalau untuk batch yang si konversi awalnya kan dia 0, Pak. Terus si konversi akhirnya dia 90 jadi 0,9 gitu, Pak. Nah, jadi kan gini kan ya, kalau tadi pertanyaannya seperti mana? Sebentar. Saya buka ulang pertanyaannya ya. Jadi kan A-nya itu awalnya CA0, awalnya kan 0,5. Bentar, saya tutup. CA0 itu 0,5 kan ya. Mol per desimeter kubik. Terus kita bilang konversinya 90%. Jadi 90% berarti kan 90% hilang,
sekarang menjadi CA itu sama dengan berarti 0,5 minus 0,9 kali 0,5 kan ya, 90%. Nah, berarti kan sama dengan 0,05 kan ya, yang tersisa serangannya. Sebentar, 0,5. Ya, betul kan ya? Yang sisa persen berarti nah, ini sekarang CA-nya. Ya, jelas ya? Nah, jadi terserah kalau kalian mau pakai persamaan konversi, karena kalian juga udah lihat tadi ya, ada persamaan yang bentuknya ada mencantumkan, atau nggak perlu konversi. Jadi misalnya nilai ini kalian rubah ke NA gitu ya, baru kalian masukkan, bisa juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita punya persamaan ini CA sama dengan NA over V. Ya. Kalian masih kesulitan atau gimana ini? Mana ada pertanyaan atau gimana? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Ini kan tadi berarti R-nya kan sama dengan KCA ya Pak. Berarti CA-nya yang 0,05 itu kan Pak? Enggak, kan CA-nya di sini variabel kan ya. KCA-nya ini variabel. Paham nggak? Jadi kan kalian masih dalam bentuk integral ya, KCA-nya itu kan. Kan tadi misalnya sekarang misalnya T sama dengan, saya rubah kan ya, NA not, NE, DNA over K, CA, V kan ya. Seperti ini kan ya. CA di sini variabel ya. Bukan sesuatu yang kalian bisa plug in langsung 0,05. Enggak, ini yang harus kalian integrate. Oke lah, saya kasihin lagi ya. Jadi kan saya sebenarnya bisa rubah seperti ini kan ya. DNE over negatif K, CA sama dengan NE V over V. Ya, ini cancel out ya. Nah, berarti sekarang kalian cuman punya seperti itu gitu. Kalian harus integrasikan sebelum kalian masukkan nilai. Oh, paham Pak. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian harus integrasikan ini dulu sebelum kalian masukkan nilainya. Karena NE di sini adalah variabel. Ya, variabel yang harus diintegrasikan. Oke, rasanya udah jelas ini. Kalau kalian udah integrasikan, tinggal plug in nilainya, harusnya langsung dapat. Oke. Oke, waktu kuliah kita sudah selesai ya. Jadi mungkin silakan saya perpanjang sedikit waktunya kalau kalian mau submit. Untuk minggu berikutnya kita akan coba bahas lebih lanjut ya mengenai neraca mol misalnya untuk reaktor yang berbeda. Terus kita lihat bagaimana cara penurunannya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Makasih, Ya, Pak. disambut ya. Makasih, Iya, Pak. Pak. Jangan Iya, lupa. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.